Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kwina Aurora Sudan dengan NRP 11.040132 dari kelas MB 5M. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Putri selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dalam bentuk penjelasan video dengan menampilkan proses input dan pengolahan data menggunakan SQL melalui SAM sebagai media input. Baik, jadi saya akan menjelaskan beberapa entitas yang sudah terinput dalam database yang berjudul Sistem Manajemen Operasi Bermakna Pelaporan, yang mana di dalamnya ada cargo, operation worker, port call, skip during operation, vessel, dan juga worker. Yang mana ini tuh sudah saya lakukan ketika minggu progress yang kemarin, dan di dalamnya juga sudah ada beberapa atribut yang juga sudah saya input. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai vessel. Yang pertama di sini ada vessel ID, ship name, voyage number, origin port, dan juga data. Dimana vessel ID di sini sebagai primary key. Yang kedua yaitu port call. Di sini ada port call ID, ada vessel ID, berth number, arrival time, dan juga departure time. Di sini port call ID sebagai primary key dan juga vessel ID sebagai secondary key atau di sini dengan keterangan index. Kemudian yaitu skip during operation. Di sini berisi operation ID, cargo ID, operation type, total tonnage, dan juga operation date, yang mana operation ID sebagai primary, port call ID sebagai secondary, kemudian cargo ID juga sebagai secondary sebagai unitnya untuk keduanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cargo. Di dalam cargo terdapat cargo ID, kemudian cargo ID ini sebagai primary, kemudian cargo type, description, dan juga weight. Cargo ID sebagai primary. Kemudian operation worker, di sini ada operation ID, worker ID, dan juga rest. Di sini operation ID sebagai secondary sebagai unitnya, dan juga worker ID. Kemudian worker, di sini ada worker ID sebagai primary, worker name, position, dan juga shift. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PFD di dalam SAM yang sudah saya coba untuk input dengan melakukan relations, namun tidak muncul garis karena laptop saya. Di sini saya beri judul Sistem Manajemen Operasi Bermakna Pelaporan, yang mana terdapat tabel PFD dari vessel, port call, cargo, skip during operation, operation worker, dan juga worker. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insert, dimana saya akan mencoba insert dalam entitas vessel, yang mana di dalamnya ada vessel ID, ship name, voyage name, origin port, dan juga data. Jadi di sini klik insert yang sudah tertera dan mengganti columns-nya sesuai dengan data yang ada. Vessel ID menggunakan alpha, ship name dengan huruf, voyage name dengan angka, origin port dengan angka, data dengan origin port dengan tahun. Ini saya coba menginput beberapa data khusus untuk data yang merupakan primary, tidak perlu ketik atas. Ini saya menginputnya dengan
kemudian nanti di akhir diberi titik koma atau semikolon, kemudian dicek aku. Jadi baik selanjutnya di sini saya akan melakukan update pada entitas vessel, yang dimana di sini ada vessel ID, ship name, voyage name, origin code, dan juga ETA. Di sini saya akan menginput SQL update, yaitu dengan mencet update yang sudah tertera dalam SQL di vessel dan mengganti value-nya. Di sini where saya isi vessel ID 203 karena yang saya ganti adalah yang saya update adalah vessel ID yang 203. Kemudian di sini saya akan mengganti beberapa atau hampir keseluruhan dari data yang sudah terinput. Di sini update ketik dengan konteks vessel dengan set apa yang ingin kita ganti, kemudian where, kemudian vessel ID atau primary key atau kalimat tidak perlu diganti. Kemudian setelah diinput beri titik koma di belakang, kemudian enter code. Selesai. Kemudian saya akan melakukan delete pada salah satu data yang berada di entitas kargo, yaitu 304. Di sini terdapat atribut kargo ID, terdapat description, dan juga weight. Jadi saya akan menghapus yang 304 dengan memasukkan SQL ini yang sudah tertera di SQL dengan dipencet, kemudian tinggal mengganti where, yaitu cargo underscore ID sama dengan 304 kemudian di go, pencet OK, dan berhasil. Dapat dilihat bahwa di sini datanya sudah terhapus. Selanjutnya saya akan mencoba input join pada kedua entitas, yaitu steering operation dengan cargo. Jadi di sini steering operation itu punya cargo ID dan di dalam cargo juga terdapat cargo ID. Ini nanti menjadi atribut yang akan disertakan. Jadi menginput SQL-nya dalam database SQL dan ketik manual select, kemudian bintang, kemudian di spasi, from, kemudian steering operation, kemudian inner, kemudian join, kemudian cargo, kemudian on steering operation dot cargo ID sama dengan cargo dot cargo ID. Jangan lupa dikasih titik koma atau semikolon, kemudian dipencet, kemudian berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membuat SQL SQL dari entitas operation worker yang mana di dalamnya ada atribut operation ID, worker ID, dan juga test. Di sini saya akan SQL pada salah satu atribut yaitu test dengan memasukkan SQL select from operation worker where banyak diganti dengan order by, kemudian test, kemudian ASC atau SQL, kemudian go. Kemudian jadilah sini dapat kita lihat urutan berdasarkan huruf terkecil. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai description dengan data yang sama, yaitu milik entitas operation worker yang mana di dalamnya ada operation ID, worker
menggunakan huruf yang paling akhir sendiri. Dan selanjutnya saya akan menghitung average pada salah satu data, yaitu entitas kargo dengan atribut cargo ID, cargo type, description, dan juga weight. Di sini saya akan menghitung average untuk dengan select average, kemudian row, yaitu adalah weight from cargo where weight. Sini kita bisa melihat bahwa hasil dari average weight yaitu 8,333. Baik, selanjutnya saya akan melakukan menginput SQL sum untuk factoring operation. Di sini saya akan melakukan sum untuk total tonnage. Dalamnya ada operation ID, portal ID, cargo ID, operation type, total tonnage, dan juga operation weight. Di sini saya akan lakukan sum untuk total tonnage. Melakukan SQL select sum, kemudian total tonnage from state direct operation where total tonnage, kemudian go dan menghasilkan sum untuk total tonnage yaitu 85. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan memasukkan SQL count pada salah satu entitas yaitu cargo, yang dimana berisi beberapa atribut yaitu cargo ID, cargo type, description, dan juga weight. Sini saya akan melakukan count untuk weight. Yang pertama select count, kemudian weight from cargo where weight, kemudian go. Dan di sini tertera count untuk weight yaitu ada 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SQL yang akan saya lakukan dalam salah satu entitas yaitu cargo, di mana di dalamnya ada cargo ID, cargo type, description, dan juga weight. Di sini saya akan melakukan where untuk weight. Saya masukkan SQL select bintang from cargo where, kemudian ketik weight dan melakukan go. Selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menginput SQL untuk min dan juga max. Sini dengan saya pakai yaitu unit vessel, yang mana di dalamnya ada 5 atribut yaitu cargo ID, ship name, voyage name, origin port, dan juga ETA. Jadi saya akan menginput SQL yaitu select min ETA from vessel, kemudian muncul min untuk ETA yaitu 2025 bulan 1 tanggal 12 28. Kemudian berlanjut pada max dengan atribut yang sama yaitu ETA, yaitu dimasukkan SQL select max ETA from vessel where, ini dihapus, kemudian go, dan muncul bahwa max dari ETA yaitu 2025 bulan 1 tanggal 14 yaitu 745. Selanjutnya saya akan mencoba memasukkan SQL dengan objek entitas portal ID, yang mana di dalamnya ada 5 atribut yaitu portal ID, vessel ID, bird number, arrival time, dan juga departure time. Di sini saya akan mencoba melakukan union pada arrival time dan juga departure time dengan melakukan select bintang, select bintang portal ID, kemudian bit format, kemudian arrival time yaitu 2025 01/12 pokok 8 dan 10, kemudian S time info, kemudian arrival S jenis from portal union select yaitu portal ID, date
format, kemudian departure time, kemudian 2025 012 1810 as time info, departure time, as jenis from protocol, kemudian muncullah data hasilnya, yaitu di sini portal ID sebagai acuan dari kedua data. Di sini time info yaitu waktu pada arrival time dan departure time, dan jenis berisi arrival time dan juga departure time. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai order by union, yang mana masih menggunakan data yang sama, yaitu milik protokol, di mana di sini terdapat 5 atribut, yaitu protokol ID, vessel ID, flight number, arrival time, dan juga departure time. Kemudian memasukkan SQL yang sama dengan milik union, namun yang membedakan di akhir diketik order by protocol ID escape dengan titik koma. Kemudian berhasil, di sini dapat dilihat ada data dengan keterangan protocol ID, time info, kemudian jenisnya yaitu departure dan juga arrival, yang mana ada diuraikan dari yang terkecil karena menggunakan SQL.